iqrar kana mulazziman lil muqir wa la yasihhu lahu rujuhu anhu mata kana al-iqrar muta'alliqan bi haqqin min huquqin nas. Jadi kapanpun kalau pengakuan itu sudah valid, sudah dianggap sah, sudah inkrah, sudah ditetapkan oleh seorang hakim, misalnya kalau memang di pengadilan, maka pengakuan itu sudah tetap, tidak bisa diubah bagi orang yang mengaku. Tidak sah baginya mencabut kembali, kecuali apabila pengakuan itu berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Jadi kalau pengakuan itu berkaitan dengan utang piutang, pengakuan itu berkaitan dengan had, misalnya orang itu mengaku bahwa dirinya memang memukul, mengaku bahwa dirinya memang yang membunuh si A. Nah, ini kan ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah, apabila pengakuan itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka pengakuan itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Kalau sudah ngaku, ya itulah yang dipakai. Amma idza kana al-iqrar muta'alliqan bi haqqin min huquqillah. Adapun apabila pengakuan itu berkaitan dengan hak Allah, karena fi haddi zina, sebagaimana pengakuan dalam had zina. Ada orang mungkin karena digerebek hansip, kemudian diarak misalnya, kemudian karena menghadapi orang banyak, kalau nggak ngaku tambah penjut, biasanya kan gitu. Nggak ngaku malah dipukuli gitu, maka dia terpaksa ngaku. Nah, kemudian setelah ngaku, dia mencabut pengakuannya, karena ini kaitannya dengan had. Kalau tidak dicabut pengakuannya, kan apabila dia bujangan dipukul 100 kali, kalau dia sudah berkeluarga dirajam. Nah, kalau dia mencabut pengakuannya, maka hukuman atau had tersebut juga dicabut, tidak jadi. Karena apa? Karena masalah had ini bukan hak sesama manusia, tetapi hak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga misalnya mencuri. Kalau mencuri hak manusia. Yang saya maksudkan minuman keras. Orang minum keras, misalnya pas digerebek, di situ ada beberapa botol kosong. Nah, padahal dia nggak minum, misalnya yang minum teman-temannya. Tapi karena dia ada di situ, kemudian banyak orang, kalau nggak ngaku tambah benjut, lebih baik ngakulah biar diamankan, misalnya begitu. Akhirnya dia ngaku, tapi sebenarnya dia memang nggak minum. Nah, kemudian dia mencabut pengakuannya, saya nggak minum kok. Maka yang seharusnya dia dipukul 80 kali, dia tidak jadi dipukul 80 kali. Karena pencabutan pengakuan dalam hak Allah itu memang diperbolehkan. Tentang pengakuan ini, karena sedang berkisah tentang mabuk, saya punya kisah seorang sahabat yang suka mabuk ini. Salah seorang sahabat itu suka mabuk, kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan hukum yang ada, maka sahabat atau fulan itu saja, ya sebab menyebut nama sahabat tidak enak.
Si fulan ini kemudian dipukul 80 kali. Setelah dipukul 80 kali, kan mestinya tobat dia. Tapi ternyata mabuk lagi. Nah, ketika mabuk lagi, Nabi mendengar, ya dipukul 80 kali lagi. Ternyata mabuk lagi. Akhirnya para sahabat, dasar si fulan ini udah sampai dikasih sanksi masih juga mogok terus. Ini pantasnya dilaknat saja sama Allah. Nabi mendengar itu langsung mengatakan, wahai sahabatku, jangan engkau melaknat orang yang mencintai Allah dan utusannya. Dia pemabuk, dilaknat enggak boleh sama kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menurut penilaian kanjeng Nabi, dia itu kan masih cinta kepada Allah dan utusannya. Buktinya apa? Buktinya mau hadir ke dalam majelis ilmu dan bahkan sholat jamaah. Jadi masalah dia bermaksiat itu urusan dia dengan Allah. Masalah dia taat beragama dengan menjalankan salat itu juga urusan dia dengan Allah. Dan kita tidak boleh kemudian menjustis atau menetapkan bahwa dia karena sekian kali melanggar sudah dilaknat saja, sudah masuk neraka saja. Itu tidak diperbolehkan. Jadi ibu dan saudara rahimakumullah, dalam kisah ini juga pelajaran bagi kita bahwa kalau ada tukang maksiat, sering minum kan tukang maksiat namanya, atau suka nabung ayam, maka kita tidak diperintahkan untuk memusuhinya. Bahkan bila perlu dia kita rangkul, kita ajak untuk kembali kepada kebaikan. Masalah dia ngadu ayam atau judi atau minum, itu urusan dia dengan Allah. Nanti diampuni oleh Allah atau tidak, itu adalah urusan Allah. Yang penting kita mengajak dia untuk berbuat baik. Bukan berarti kita tidak boleh nahi mungkar. Nahi mungkar itu juga dianjurkan. Amar ma'ruf pasangannya adalah nahi mungkar. Tapi nahi mungkar atau mencegah kemungkaran itu juga harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak kemudian wah di sana tempat perjudian, yuk kita gerebek, ya kita lempari batu, itu tempat maksiat. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Ibu dan saudara rahimakumullah, saya ingin membacakan kisah satu lagi. Yang ini kaitannya dengan kisah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan, besok di hari akhir itu ada dua orang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ujar yang si A, ya Tuhan, tolong cabut kebaikan si B ini, karena si A waktu di dunia itu pernah menzalimi saya. Kan di dalam hadis yang menjelaskan tentang bangkrut, itu kan orang yang bangkrut adalah orang yang banyak berbuat kebaikan, banyak memiliki pahala, tetapi karena dia memukul si A, mencaci si B, merugikan si C, maka kemudian kebaikannya dibagi-bagi sehingga dia tidak punya kebaikan sama sekali. Dan ketika kebaikannya habis, maka kemudian untuk melunasi pihak lain yang belum kebagian, itu dengan cara keburukan orang lain ditimpakan kepadanya sehingga dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kan ada hadis itu.
Nah, kembali kepada kisah dua orang ini. Ujar Tuhan, bagaimana mau dicabut kebaikannya untukmu, wahai A? Si B ini jarang berbuat kebaikan, jadi gak punya pahala dia. Kalau gitu Tuhan, dosa saya yang masih melekat pada diri saya, timpakan kepada dia. Sebelum memenuhi apa yang dimintakan oleh si A, Tuhan kemudian memperlihatkan kepada si A, A, kamu coba lihat ke atas. Kemudian ditayangkan rumah mewah. Ya saya katakan rumah mewah segitu aja. Dalam hadisnya disebutkan dindingnya dari emas dan seterusnya. Begitu melihat rumah mewah, kemudian dia tanya, itu rumah mewah yang engkau tampakkan itu untuk siapa Tuhan? Itu ya untuk siapapun yang mau, yang bisa mendapatkannya. Dan kamu juga bisa mendapatkannya. Saya bisa Tuhan. Kalau saya bisa, dengan cara apa? Supaya saya bisa mendapatkan rumah mewah itu. Ujar Tuhan, gampang. Maafkan saudara yang di sebelahmu itu. Wah, kalau gitu saya maafkan Tuhan dia. Ya sudah, kalau engkau benar memaafkan dia, kamu berhak menerima rumah mewah itu. Dan karena kamu sudah memaafkannya, gandeng dia untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Ibu, bapak dan saudara rahimahullah, kalau pengen mudah masuk surga, maka kuncinya adalah mau memaafkan. Walaupun mungkin ini sering terjadi, kita tidak merasa bersalah, tapi ada orang yang tersinggung oleh perkataan kita. Bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak salah, tapi ada orang tersakiti. Saya pernah memberikan contoh begini, ketika kita di dalam kerumunan desak-desakan, ada orang terinjak oleh kita. Kalau kita nggak sengaja injak, apakah saya bersalah? Enggak. Tapi karena ada orang yang tersakiti, maka ya Allah, maaf Pak, ya maaf, saya nggak sengaja, betul saya nggak ingin mengingat Bapak. Jadi walaupun kita tidak bersalah, kalau ada orang tersakiti, ada orang tersinggung, maka tuntunan agama adalah kita mau minta maaf. Jadi minta maaf, memaafkan itu adalah ajaran pokok agama yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam.